Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi dari Prodi Akuntansi semester 3 2019 kelas pagi. Di sini saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif. Nah, ini jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Saya sudah ganti sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu, dan saya sudah masukkan data-datanya juga. Value-nya jangan lupa dirubah. Untuk data view-nya kita klik graphs, lalu kita klik legacy dialog, lalu kita klik bar. Define, yang kita mau lakukan pengujian kan jenis kelamin, masukin, klik OK. Kita minimize dulu, lalu kita melakukan pengujian terhadap pie chart. Caranya legacy dialog, lalu pie, data in chartnya summaries of group cases, benar. Yang kita masukkan lagi juga jenis kelamin, kita klik OK. Ini datanya nanti keluar. Ini data histogram dan ini data pie chart. Nah, sekarang kita melakukan pengujian lagi, graphs, legacy dialogs, lalu kita klik histogram. Kita masukinnya itu yang gaji, karena kalau gaji itu kan bener kan, nggak acak. Masukin ke dalam variabel, lalu kita klik OK. Nah, ini udah benar ya. Jenis kelamin prianya ada 8 karyawan dan wanitanya ada 7 karyawan. Di sini juga sama. Untuk yang pie chartnya pria lebih banyak dibanding wanita, dan ini untuk gaji terendah 160.000 ada di 2 karyawan, 180.000 ada di 3 karyawan, dan berikutnya. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian untuk statistik deskriptifnya. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Nah, di sini kita masukin semuanya, usia lalu gaji. Nah, untuk optionnya kita klik aja semuanya. Untuk display ordernya variable risk, continue, lalu kita klik OK. Nah, outputnya kan udah keluar. Jadi dari jumlah sampel ada 15 orang karyawan. Untuk variabel usianya, ini variabel usianya untuk usia terendah, gaji terendah, gaji tertinggi atau usia tertinggi. Sumnya itu rata-rata, sum itu jumlah, mean itu rata-rata, standard deviation-nya, lalu variance gajinya, ini variance gajinya. Jadi dari 15 karyawan memiliki range gajinya segini. Ini usianya. Sudah segitu aja sih. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian lagi. Untuk pengujian frekuensi, caranya kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif, lalu kita klik frekuensi. Nah, di sini semua datanya kita masukin untuk jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, ini semua sudah benar ya. Kita klik OK. Nah, di sini udah keluar nih. Jadi ini saya mau ngejelasin untuk jenis kelamin. Yang pria ada 8, orangnya persenannya 53,3, valid persennya, kumulatif persennya. Wanita ada 7. Jadi totalan persenan dari 53 sama wanita ini ada 100%. Ini usia juga sama. Untuk yang usia 22 tahun ada 2 karyawan, persenannya 13,3. Untuk yang 38 tahun ada 1 orang karyawan dan persenannya 6,7. Pokoknya totalannya harus ada 100.
Dan yang ini untuk yang gaji terendah paling minimum 160.000 ada satu karyawan, persenannya 6,7. Gaji terendah juga 170 ada satu orang karyawan, ininya 6,7. Lalu untuk gaji yang tertinggi 245.000 ada satu orang karyawan dengan persenannya 6,7 yang intinya 100%. Jadi totalannya itu harus 100% yang berarti data ini tuh valid. Nah, udah gitu aja sih. Sekarang saya mau melakukan pengujian untuk data kuesioner atau data primer. Nah, di sini caranya kita kan kita mau melakukan pengujian untuk yang B, M, dan W. Yang B dan W itu tadi saya sudah masukin. Jadi saya ingin memberi contoh yang untuk yang M aja. Jadi caranya klik analyze, scale, reliability analysis. Nih, ini tadi bekas yang W sudah saya masukin. Kita kesiniin dulu. Nah, sekarang kita masukin yang M. M01, M02, M03, M04, dan M05. Modelnya alpha, scalable, oke. Nah, ini udah keluar ya. Ini yang B, M, dan W. Nih, saya mau ngasih tahu untuk yang B itu ada crash processing summary. Ini totalnya ada 171 orang dengan persennya 100%, yang berarti semua datanya itu udah valid dan tidak ada yang missing. Cron batch alpha-nya 0,767 yang berarti sudah di atas 0,6 yang berarti datanya itu sudah benar. Nah, untuk yang ini item total statistik, kita ngelihatnya cron batch alpha item statistik aja. Cron batch alpha if item deleted aja. Jadi caranya ini correlationnya tuh semuanya udah benar. Yang ini cron batch alpha-nya udah benar dan correct item total correlation-nya udah benar karena sudah di atas 0,3 yang berarti semua datanya tuh sudah valid. Nah, di sini tuh reliability statistik itu 0,77 yang berarti udah di atas 0,6 yang berarti datanya juga udah valid. Sama untuk yang bawahnya juga. Untuk yang M ini datanya udah valid, ada 171 dan persenannya 100 yang berarti datanya sudah benar. Cron batch alpha-nya 0,818 di atas 0,6 yang berarti datanya sudah benar juga. Nah, di sini correct item total correlation-nya sudah di atas 0,3 yang berarti semua datanya sudah benar dan tidak ada yang salah. Nah, yang berarti pengujiannya itu sudah selesai untuk data kuesioner dan data primer. Nah, di sini sekarang saya ingin melakukan pengujian untuk uji normalitas. Sini saya sudah siapin juga. Caranya kita klik transform compute variable. Nih, total B udah, total W udah, dan sekarang saya masukin total M. Ini tidak boleh dispasi. Yang ini kita hapus dulu semuanya biar saya memberi contoh. Function groupnya all, lalu untuk function and special variabelnya sum, lalu kita masukin ke atas, tanda tanyanya kita hapus, kita masukin total M nya M01, M02, M03, M04, M05. Nah, sudah benar kan? Nah, ini jangan lupa dikasih koma. Dah, yang berarti sudah execute-nya keluar, datanya juga keluar. Variable view-nya jangan lupa kita ubah desimalnya jadi 0. Nih, skalanya total
B nya scale dan total W nya juga scale. Ini total N. Untuk yang total M nya jangan lupa kita pindahin. Nah, udah kan? Kalau udah, ini sekarang kita melakukan pengujian. Ini labelnya jangan lupa prestasi praktikum. Dah. Lalu sekarang kita ke data view, lalu kita melakukan pengujiannya. Klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Untuk dependennya itu yang prestasi praktikum. Untuk independen kita masukin motivasi berprestasi dan prestasi praktikum. Statistiknya sudah benar, plotsnya histogram dan normal PP plot karena kita akan mempelajari dua itu. Klik continue, save-nya kita klik residual and standardize karena kita mau menginput KS. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini data-datanya ntar semuanya udah keluar. Sebentar ya, emang agak lemot. Nah, ini semuanya udah keluar nih data-datanya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mau melakukan untuk pengujian yang QS-nya dulu, biar sekalian saya ngejelasinnya. Untuk pengujian QS, kalau graph Smirnov, caranya non-parametric test, lalu kita kolegasi dialogs, lalu yang one sample QS. Nah, variabelnya kita masukin yang unstandardized yang tadi kita udah masukin, lalu kita masukin di tes variable list. Tes distribusinya normal karena kita melakukan uji normalitas. Nah, ini semua datanya udah keluar ya. Nih, saya mau jelasin. Di sini data histogramnya termasuknya normal karena kita lihat ya, ini garisnya itu diagram batang ini semuanya sudah menyentuh garis yang berarti datanya itu normal secara kasat mata. Nah, data normal PP plotnya titik yang ini garis diagonal. Kalau garis yang kecil-kecil ini disebutnya titik responden. Kalau titik respondennya sudah mengikuti garis normal, yang berarti pengujiannya itu udah selesai dan disebutnya normal secara kasat mata. Tapi pengujian dua ini tuh belum tentu benar, data histogram dan normal PP plot ini belum tentu benar. Makanya kita melakukan pengujian QS yang tadi kita lakukan. Nah, cara kita baca penginputan QS ini, caranya kita baca dari seek to tell-nya 0,074 yang berarti lebih dari 0,05 yang berarti terdistribusi normal. Nah, makanya datanya ini normal. Kalau misalnya tadi kita baru ngelakuin dua data ini, belum tentu bisa disebut normal karena baru dua ini kan. Kalau udah melakukan pengujian QS sudah pasti disebut datanya normal. Nah, yang berarti pengujiannya juga udah selesai. Nah, sekarang kita melakukan pengujian yang keempat. Loading sebentar. Untuk pengujian yang keempat, kita melakukan pengujian one sample t-test. Nah, ini sudah ada datanya. Ada data view dan variable view. Maaf ya agak lama karena ini saya buka 7 SPSS, jadi mungkin agak lama. Langkah-langkah pengujian one sample t-test. Sebentar ya. Nah, ini udah ada berat badannya. Nih, caranya itu kita klik analyze,
Compare means, one sample t-test. Masukin berat badan ke tes variabel, tes value-nya kita 55. Karena ini kita lakukan acuannya 55 kg. Ntar datanya keluar. Nah, di sini saya mau bacain. Untuk one sample statistik diperoleh hasil NS10, MN 59, standard deviation-nya 7,379, standard error mean-nya 2,333, yang berarti datanya tuh sudah normal dan tidak ada yang salah. Nah, untuk one sample testnya, T hitungnya kan 1,714, degree of freedom-nya itu 9, seek to health-nya 121, 0,121, mean difference-nya 4, dan di sini ada 95% confidence interval of difference, lower-nya 1,28 min dan upper-nya 9,28. Nah, di sini kenapa datanya baru kayak gini? Cara meskipun rata-ratanya tuh 59, nih rata-rata di sini 59 dan test value-nya 55, nggak apa-apa, tetap dianggap sama karena dua data ini 59 sama 55 ini mendekati. Kecuali di sininya 70 dan di sininya 55. Nah, datanya kan sudah pasti otomatis jauh, yang berarti datanya itu sudah pasti salah. Berarti ini tuh datanya sudah benar karena sudah mendekati loh. Nah, caranya kita mau ini kan keputusan t-test ya. Sekarang kita mau mengambil keputusan untuk teh hitung. Caranya gimana sih? Nih. Jadi ini kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya itu HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, kita mau mengambil kesimpulan yang lain nih. Caranya kita lihat degree of freedom-nya 9, ya kan? Nah, caranya itu di sini teh hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9. Nah, caranya kita buka teh hitung. Kita buka teh hitungnya. Lalu kita lihat yang rumus degree of freedom-nya. Yang ini kan 0,025. Kita lihat ke yang bagian 9 ini. Hasilnya 2,26216, yang berarti lebih besar daripada 1,714. Jadi T-table-nya yang tadi lebih besar daripada T hitung, yang berarti keputusannya nilai rata-rata sama dengan nilai acuan 55 kg. Nah, untuk per t-test one sample t-testnya di sini sudah selesai pengujiannya. Sekarang kita melanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Kita untuk pengujian yang ke 5. Two sample t-test atau independent t-test. Aku pengen ngasih tahu rumusnya itu yang tadi aku bilang itu rumusnya itu T-table alpha dibagi 2 sama dengan degree of freedom, yang berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, di sini buka SPSS-nya lagi kayak biasa. Kita klik analyze, compare means, habis itu data independent sample t-test. Sebelum kita melakukan pengujian ini, saya mau mengubah datanya dulu sebentar. Sebentar ya, lemot. Ini nanti dulu. Caranya kita klik data view. Nah, ini kan ada kelompok-kelompoknya. Kita kalau datanya masih kayak gini kan nggak bakal kebaca di SPSS-nya. Makanya sekarang kita ubah dulu ya. Caranya kita ngubahnya transform record into same variable. Nah,
yang mau kita ubah itu kan kelompok. Kita masukin old and new values. Old value-nya tidak menggunakan Excel. Tidak menggunakan Excel. Value-nya 1. Add. Yang kedua menggunakan Excel. Value-nya 2. Lalu kita klik add. Lalu kita klik OK. Ini kata kalimatnya nggak boleh salah ya. Lalu kita klik OK. Ntar datanya keubah sendiri. Nah di sininya juga kita jangan lupa buat ngubah value-nya. Nah, di sini kita masukin value-nya 1, labelnya tidak menggunakan Excel. Add. Value kedua menggunakan Excel. Nggak boleh kebalik karena nanti bakalan salah pas di outputnya. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita analyze. Compare means kayak tadi. Independent sample t-test. Kelompok ke test variabelnya. String variable. Oh iya, maaf. Ini kita ubah dulu jadi numerik. Maaf. Jangan lupa semuanya ya. Jadi untuk mengubah analyze kayak tadi, compare means independent sample t-test. Kelompoknya kita masukin ke test variable. Nah, nilainya itu test variable. Kelompok kita masukin ke nilai, itu jangan kebalik kayak aku. Nilai test variable, kalau kelompok itu grouping variable. Nah, ini nggak boleh salah. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk ini udah keluar nih datanya. Kita tunggu aja. Nah, nggak boleh salah karena nanti bakalan ketukar. Nah, ini udah keluar kan. Jadi untuk kelompok yang 1 tidak menggunakan Excel yang kayak tadi, dan kelompok 2 menggunakan Excel. N-nya itu termasuk ada 15 orang. MEAN-nya rata-rata yang tidak menggunakan Excel 82 dan menggunakan Excel 88,60. Standard deviation-nya yang tidak menggunakan Excel 7,658, yang menggunakan Excel 6,663. Standard error min-nya 1,977 dan yang menggunakan Excel itu 1,720. Nah, di sini kita sudah lihat kan jelas yang menggunakan Excel pasti nilai rata-ratanya lebih tinggi karena menggunakan Excel. Yang tidak menggunakan Excel nilai rata-ratanya ya jelas lebih rendah. Nah, kalau untuk interpretasi independent sample testnya, untuk T hitungnya 2,416, degree of freedom-nya 28, seek to tell-nya 0,22. Di sini seek to tell-nya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, untuk menghitung T hitungnya caranya gini. Kita lihat dulu, T hitungnya kan 2,416, degree of freedom-nya 28. Jadi kita cari aja T hitung yang 28 lalu di bagian 0,025 sesuai rumus. Hasilnya 2,0481 yang berarti T hitungnya lebih besar daripada T table. Yang berarti HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Udah, segini aja pengujian dari data independent t-test. Gak boleh salah ya guys. Nah, sekarang kita melakukan pengujian untuk yang paired t-test. Nah, di sini udah ada data-datanya semuanya, data view-nya juga kayak biasa. Cara pengujian datanya sama, analyze.
Compare means, paired sample t-test. Sebentar ya, emang agak lama karena berat sebelumnya kita masukin ke dalam variabel 1 dan berat sesudahnya kita masuk dalam variabel 2. Lalu kita klik OK. Nanti akan keluar outputnya. Nah, di sini udah ada outputnya paired sample statistik, paired sample correlation, paired sample test. Nah, di sini saya pengen jelasin untuk yang paired sample statistik berat sebelumnya 66,81, berat sebelum meminum obat 66,81, berat sesudahnya 61,94. Nah, standard deviation-nya 6,656 dan berat sesudahnya standard deviation-nya 6,403, standar error mean-nya 1,664 dan berat sesudahnya 1,601 yang berarti kita sudah diperlihatkan nih mean-nya itu sudah pasti berbeda berat sebelum meminum obat berat sebelum minum obat dan berat sesudah meminum obat. Udah pasti mean-nya beda dong. Sudah diperlihatkan nih kita. Nah, untuk yang output paired sample correlation, kita lihat aja nilai correlation-nya kan 0,899, nilai signifikannya tuh kan 0,000, lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0,05, ya kan. Nah, ya terus kalau untuk paired sample testnya sama kayak tadi, ini untuk berat sebelum sesudah mean-nya 4,875, standard deviation-nya 2,941, standard error mean-nya 0,735, 95% confidence interval of the difference lower 3,308, upper-nya 6,442, teh hitungan 6,630, degree of freedom-nya 15, sig to tell-nya 0,00. Yang berarti tadi sih nih kayak tadi yang table T kan tadi udah aku jelasin di sebelumnya, gitu aja sih untuk pengujian paired t-testnya sudah selesai ya. Jadi datanya tuh jangan sampai salah nih untuk outputnya, gak boleh salah. Kalau salah nanti nggak bakalan kedetek di outputnya ini. Nah, sekarang kita mau melakukan pengujian untuk one way ANOVA. Nih untuk one way ANOVA-nya sekarang. Ini data view-nya. Tekanan darah untuk pasien obat X, obat Y. Nah, ini kelompok pasiennya kita ubah dulu menjadi numerik agar bisa kebaca di SPSS-nya. Caranya transform. Kita klik dulu transform-nya, lalu kita record into same variable. Kayak biasa yang tadi ya. Ntar masukin kelompok pasiennya. Masukin kelompok pasien ke variabel old and new values. Terus untuk value-nya ini obat X. Sebentar ya, maaf kalau emang agak lama, soalnya agak lemot sih gara-gara tadi saya masukin 7 SPSS di sini. Ntar value-nya obat X dan new value-nya itu angka kodenya gitu. Nah, sini kita masukin value-nya obat X, O-nya besar sama seperti di soal. Value-nya 1, kita masukin obat Y 2, add obat Z 3. Lalu kita klik add, lalu kita continue. Oke. Nah,
Untuk value-nya jangan lupa, nah udah keubah kan, value-nya jangan lupa kelompok pasien ya tadi ya. Untuk value yang pertama 1, labelnya obat X. Value yang kedua obat Y, dan value yang ketiga obat Z. Add. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah, kita bisa mulai pengujiannya. Caranya kita klik Analyze, kita klik Compare Means, One Way ANOVA. Kita masukin tekanan darah ke dependent list, lalu kita masukin, kelompok pasiennya kita ubah dulu jadi numerik biar bisa kebaca kayak tadi, jangan lupa. Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Tekanan darah dependent list. Nah, kalau kelompok pasien kita masukin ke dalam vektor. Nah, kalau udah, klik option. Kita mau melakukan pengujian terhadap descriptive statistik. Kita klik continue. Post hoc-nya kita masukin yang Bonferroni dan Tukey. Signifikan levelnya 0,05 sudah benar. Lalu udah, ini aja, klik OK. Lalu akan keluar outputnya seperti biasa. Nah, untuk output deskriptif ini jumlah pasiennya ada 21. Untuk obat X peminumnya ada 7 orang, 7 pasien. Untuk meannya 125, standar deviationnya 10,801, standar error minnya 4,082, dan lower boundnya ini itu 115,01, upper boundnya 134,99, tekanan darah minimumnya 110 dan tekanan darah paling tingginya 140. Di sini sama obat Y dan di sini obat Z juga sama. Untuk ada 7 pasien, meannya 152,14, standar deviationnya 15,507, standard errornya 5,861, lower boundnya 137,80, upper boundnya 166,48, tekanan darah minimumnya 130 dan tekanan darah paling maksimumnya 175. Totalnya 21 pasien, benar. Nah, untuk one way ANOVA-nya, untuk one way ANOVA-nya di sini kita bisa lihat untuk output ANOVA-nya di sini kan 10,005. Nilai signifikannya 0,01 yang artinya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z tidak sama atau memiliki perbedaan, berarti ketiga jenis obat masing-masing memberikan efek tekanan darah pasien yang berbeda. Nah, di sini ada F hitungnya sama seperti F table-nya juga. Between groups-nya itu degree of freedom-nya 2 dan within groups-nya degree of freedom-nya 18. Yang berarti F hitungnya 10,05. Nah, cara ngelihatnya gini. Di F table. Ini table T-nya kita close dulu. Kita buka table F. Caranya itu kita lihatnya degree of freedom-nya kan 2 tadi, N1, dan degree of freedom yang terakhir kan 18 yang keduanya. Ya kan? 2 dan 18. F hitungnya 10,05. Nah, kita buka nih 2 dan 18. Yang berarti hasilnya itu 3,55. Nih. Ini di sini nih 3,055. Yang berarti F hitung lebih besar dari F table, yang berarti hipotesisnya diambil HA. Pasien peminum obat X, pasien peminum obat Y, dan pasien peminum obat Z berarti berbeda dan tidak sama. Sebentar ya.
Nah, tadi aku lupa masukin homogeneity of variance testnya, makanya di output nggak keluar. Nah, di sini kita masukin dulu ya, biar nanti keluar. Nah, di sini kan udah keluar juga nih. Di sini degree of freedomnya yang pertama 2, degree of freedom yang keduanya 18. Nah, nilai signifikannya kan 0,708, yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka variansnya sama dan tidak berbeda. Jadi data ini tuh sudah memenuhi persyaratan ANOVA gitu loh. Kalau data ini udah memenuhi syarat, makanya kita bisa melakukan interpretasi yang one way ANOVA ini. Nah, udah sih gitu aja. Nah, sekarang kita untuk pengujian yang post hoc test. Nah, di sini aku pengen jelasin. Di post hoc test ini tuh ada dua kan, Tukey HSD dan Bonferroni. Nah, di sini tuh dua-duanya tuh sama-sama memiliki arti Tukey HSD yang waktu itu saya pernah jelasin, dan Bonferroni yang pernah saya jelasin juga. Tapi saya di sini pengen ngejelasin data-datanya aja sih biar cepat. Nah, di sini untuk pasien peminum obat X dan di sini main difference-nya sama kan, main difference-nya sama, nilai signifikannya 1000 dan ada yang 0,03. Nih, di sini ada 0,03. Di sini kan ada bintangnya nih. Nih, di sini menunjukkan perbedaan yang signifikan dari 1 ke 0,03. Jadi nilainya signifikan. Caranya tuh gitu untuk melihatnya. Makanya di sini tuh selalu ada bintang. Itu tuh yang bintang itu ketahuannya kenapa sih, maksudnya apa sih dari bintang itu tuh, berarti yang tandanya nilainya itu signifikan. Nah, untuk interpretasian perbedaan antara pasien peminum obat X dan Y, nih ada juga nih untuk peminum obat X dan Y, angkanya itu kan 1000. Yang ini obat X angkanya kan 1000, yang berarti lebih dari 0,5, maka perbedaannya itu rata-rata tekanan darah pasien tidak signifikan. Jadi tidak signifikan loh tekanan darahnya, makanya bisa berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua, perbedaan tekanan darah pasien obat X dan obat Z, yang ini saya langsung yang ini aja ya. Itu mean difference-nya 27,143, min 27,143, ada tanda bintangnya juga, dengan nilai signifikan 0,03, yang berarti adanya perbedaan tekanan darah secara signifikan. Nah, yang terakhir, pasien peminum obat X dan obat Y dengan nilai mean difference-nya yaitu 27,143, cara signifikannya 0,03, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata tekanan darah pasien tersebut signifikan. Contohnya tuh kayak gini sih, seperti yang saya tadi jelasin. Nah, untuk output yang terakhir itu penginterpretasiannya kan Tukey HSD ya kan, subset for alfanya 0,05. Untuk kolom yang pertama itu rata-ratanya 125,00. Tidak ada perbedaan signifikan untuk pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Y. Sedangkan subset for alpha yang pasien peminum obat Z itu 152,14, yang berarti tekanan darah yang pasien peminum obat Z itu beda sama pasien peminum obat X dan Y. Nah, disimpulkannya di sini tekanan pasien peminum obat Z itu memiliki perbedaan antara pasien peminum obat X dan Y. Karena X ada 125, Y juga 125 sama, dan Z-nya 152,14. Makanya itu beda. Nah, untuk pengujian ini, untuk pengujiannya, untuk one way ANOVA-nya juga udah selesai. Jadi begitu penjelasan saya dari 7 pengujian ini, dari yang statistik deskriptif, ada yang post hoc test, ada yang per t-test, independent t-test, uji normalitas, data primer, data questionnaire, dan yang terakhir one way ANOVA ini. One way ANOVA, per t-test, independent, semuanya sama sih. Nah, yang penting tuh kalau ngerjain ini harus tidak boleh ada yang salah dalam nanti, karena nanti di outputnya nggak bakal keluar kayak tadi
Kayak tadi yang terakhir kan saya sempat lupa, tapi akhirnya saya ingat. Nah, makanya itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh lupa. Nah, kalau lupa ya udah langsung langsung bikin lagi. Kayak tadi kan yang output yang terakhir kan aku lupa nih di bagian yang ini, yang test of homogeneity of variance. Nah, kalau lupa kita langsung ke data view. Kayak tadi kita langsung ulang analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, segitu saja sih penjelasan saya dalam 7 pengujian ini. Sekiranya mengerti, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.